We want to walk away with the 3 points. Tepat tadi malam, begini pernyataan sangat berani dan tampak sombong pelatih baru timnas Australia jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan sangat nekat sebut-sebut Indonesia dan komentari pergantian Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Akhirnya bikin gempar, Marcelino Ferdinand jebol gawang di Inggris. Bintang timnas Indonesia cetak 2 gol dan bawa Oxford United raih kemenangan besar. Siapa yang menduga Marcelino Ferdinand akhirnya menunjukkan tajinya di Eropa. Liano Reijnders belak-belakan soal PSSI sebelum gabung timnas Indonesia. Ini suara hatinya yang cukup menyayat hati. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Tepat tadi malam, begini pernyataan sangat berani dan tampak sombong pelatih baru timnas Australia jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar dugaan sangat nekat sebut-sebut Indonesia dan komentari pergantian Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Pelatih Australia Tony Popovic menunjukkan rasa percaya diri menjelang laga krusial kontra timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Popovic menyadari pentingnya pertandingan tersebut bagi anak asuhnya yang saat ini berada di fase kritis untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Popovic mengungkapkan bahwa para pemainnya telah menunjukkan kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang kualifikasi. Dia merasa yakin bahwa dengan kesiapan tersebut, timnya dapat mengatasi tekanan termasuk saat bertemu timnas Indonesia di Sydney pada 20 Maret 2025. Pada pertemuan pertama di Jakarta, timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia. Tetapi Popovic optimis dengan permainan timnya sekarang, mereka bisa tampil lebih baik dan meraih kemenangan. Pelatih berusia 51 tahun ini mengungkapkan bahwa laga melawan Indonesia merupakan satu dari 4 pertandingan tersisa yang sangat menentukan untuk posisi mereka di kualifikasi. Popovic juga menekankan bahwa Australia kini berada di posisi yang diinginkan, yaitu di 2 besar klasemen dan mereka bertekad untuk mempertahankannya. Dengan dukungan supporter di Sydney, Popovic percaya timnya akan mampu membangun momentum positif untuk terus bersaing menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian soal pernyataan ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Who thrashes the ball into the roof of the net. Terrific sprint from the middle of the park by Marcelino. Akhirnya bikin gempar, Marcelino Ferdinand jebol gawang di Inggris. Bintang timnas Indonesia cetak 2 gol dan bawa Oxford United raih kemenangan besar. Siapa yang menduga Marcelino Ferdinand akhirnya menunjukkan tajinya di Eropa. Pemain muda berbakat asal Indonesia ini berhasil mencetak 2 gol spektakuler dalam pertandingan melawan klub Inggris Oxford United. Tidak hanya itu, ia juga menjadi pahlawan dalam kemenangan telak timnya, membuat para penggemar sepak bola Indonesia semakin bangga. Bagaimana perjalanan Marcelino yang membawanya ke panggung sepak bola internasional ini? Temukan selengkapnya dalam video ini. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand sukses tampil memukau di Liga Inggris dengan torehan 2 gol saat membantu Oxford United menang telak kontra Banbury United FC.
Bertanding di Banbury Plant Hire Community Stadium pada babak perempat final Oxfordshire Senior Cup Rabu (22 Januari 2025) dini hari waktu Indonesia Barat, Marcelino Ferdinand dipercaya turun sebagai starter sejak awal laga. Menghadapi tim dari kasta ketujuh Liga Inggris tersebut, Oxford United tanpa kesulitan mampu mendominasi permainan. Alhasil Oxford United mampu mencetak gol cepat pada menit ke-10 lewat sontekan Leo Snowden. 5 menit berselang, Marcelino Ferdinand sukses menggandakan keunggulan Oxford United setelah memaksimalkan umpan manis Leo Snowden. Di pertengahan babak pertama, bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali catatkan nama di papan skor buat Oxford United. Kali ini Marcelino mencetak gol setelah melakukan kerjasama apik dengan Casway Burton dan memaksimalkan umpan cutback di depan kotak penalti. Skor berubah 3-0 untuk keunggulan Oxford United dan bertahan hingga jeda turun minum. Di babak kedua, intensitas serangan Oxford United tak menurun dan terus mengurung pertahanan Banbury United. Hasilnya 2 menit setelah kick-off babak kedua, Leo Snowden mencetak gol keempat Oxford United. 5 menit berselang, Oxford United makin jauh memimpin setelah Harrison Bradley menjebol gawang Banbury United untuk kali kelima. Skor berubah 5-0. Memasuki menit 75, Oxford United melakukan pergantian pemain dan menarik keluar Marcelino Ferdinand. Meski telah melakukan pergantian, namun intensitas serangan Oxford United tetap tak menurun. Mereka bahkan mampu menambah 1 gol lewat sontekan Harrison Bradley pada menit 86. Skor kembali berubah 6-0 dan bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini membuat Oxford United berhak lolos ke babak semifinal Oxfordshire Senior Cup. Liano Reijnders belak-belakan soal PSSI sebelum gabung Timnas Indonesia, ini suara hatinya yang cukup menyayat hati. Sebelum resmi bergabung dengan Timnas Indonesia, Liano Reijnders mengungkapkan perasaannya yang jujur mengenai PSSI. Dalam pernyataan yang cukup mengejutkan, Reijnders tidak menahan diri untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Apa yang sebenarnya dirasakannya tentang PSSI sebelum ia memutuskan untuk mengenakan jersey merah putih? Simak ungkapan hati Liano Reijnders dalam video ini. Liano Reijnders pernah ungkap unek-uneknya sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia. Adik Tijani Reijnders ini resmi dinaturalisasi pada 30 September 2024 bersama Mas Hilgers. Proses naturalisasi Mas dan Liano memang dipercepat karena PSSI dan Shin Tae-yong menargetkan keduanya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia pada bulan Oktober. Namun meskipun naturalisasinya terkesan cepat, perjalanan Liano Reijnders tidaklah semulus yang terlihat. Dalam sebuah wawancara yang diunggah di kanal YouTube Yusa Nugraha, Reijnders mengungkapkan suara hatinya saat diminta bergabung Timnas Indonesia oleh PSSI. Namun, kala itu ia memilih untuk menunda keputusannya. Mereka PSSI menginginkan aku dari 5 tahun yang lalu atau lebih lama dari itu sebenarnya. Tapi yang aku ingat selama 5 tahun ini mereka benar-benar fokus dan serius. Kata Liano Reijnders dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Keputusan untuk menunda ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, terutama karena posisinya sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah timnas. Namun akhirnya Reijnders mantap memilih membela tim merah putih setelah melihat keseriusan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong. Mereka menanyakan ke aku bagaimana pendapatku kalau aku bermain untuk Timnas Indonesia. Saat itu jawabanku masih sama sebenarnya, saat itu aku ingin fokus ke klub dulu supaya stabil di klub yang main, sambungnya. Meski sudah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan terdaftar sebagai pemain naturalisasi,
Rangers belum mendapatkan banyak kesempatan bermain. Dalam 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang, namanya bahkan tidak masuk dalam daftar line-up. Namun ia mendapat debut singkat saat melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Dalam laga tersebut, Rangers dimainkan pada babak kedua menggantikan Kevin Dix. Sayangnya performa tersebut belum cukup membuatnya menjadi pilihan utama. Ketika timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, Liano hanya duduk di bangku cadangan. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai perannya di skuad Garuda, terutama setelah pergantian pelatih. Setelah Sintayong dipecat oleh PSSI pada awal Januari 2025, kursi pelatih kepala kini diisi oleh Patrick Kluivert. Pergantian ini memunculkan spekulasi mengenai nasib pemain-pemain naturalisasi, termasuk Liano Rangers. Patrick Kluivert dikenal dengan gaya bermain yang menuntut kreativitas dan fleksibilitas tinggi dari pemain. Hal ini bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Rangers untuk membuktikan kemampuannya. Namun posisi Rangers sebagai pemain tengah mungkin harus bersaing ketat dengan pemain-pemain naturalisasi lainnya seperti Mark Locke atau Ivar Jenner yang lebih sering menjadi pilihan utama. Meski demikian, publik sepak bola Indonesia terus memberikan dukungan penuh kepada Liano Rangers.